Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Mari dan lihatlah. Saudara yang terkasih, hari ini kita mengenang panggilan Natanael atau Bartolomeus. Ia dipuji sebagai seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Yesus melihat ketulusan hatinya dalam percakapan yang terjadi dengan dirinya. Bartolomeus mengatakan kebenaran yang berasal dari kedalaman hatinya. Yesus tidak hanya memujinya, ia juga menjanjikan bahwa ia akan melihat kemuliaan Allah. Yesus beri pujian padanya. Ia diberi julukan orang Israel sejati, tidak memiliki kepalsuan. Demikian hidup kita, tidak jarang kita tergoda untuk menampilkan citra yang baik, tapi melawan hati nurani kita. Make up dan kosmetik bisa menjadikan sesuatu lebih indah dan cantik, tetapi jati diri tidak perlu di make up. Tampil apa adanya adalah lebih berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Bartolomeus telah memberikan teladan bagaimana menjadi sosok pengikut Yesus yang jujur dan apa adanya, tidak memiliki kepalsuan dalam dirinya. Rasul Bartolomeus menjadi cermin ketulusan hati dalam mengabdi Tuhan. Setelah mengenal Yesus, ia mempersembahkan hidupnya untuk memperkenalkan Yesus pada banyak orang. Saudara yang terkasih, kita pun dipanggil untuk meneladan Santo Bartolomeus, yakni memperkenalkan Yesus melalui sikap hidup kita tanpa paksaan, tanpa ancaman. Hidup penuh kasih adalah tanda nyata bahwa Yesus sungguh hadir dalam diri kita. Bila kita ingin mewartakan Yesus, jangan pernah lupa untuk hidup dalam kasih, kelemah lembutan, dan pengampunan. Dengan demikian, secara tidak langsung kita juga berseru, "Mari dan lihatlah." Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, berkatlah umat-Mu dalam karya kerasulan di tengah dunia agar membawa banyak orang kepada keselamatan. Semoga kami dapat mengambil bagian dalam karya kerasulan ini melalui pelayanan kecil dan sederhana. Bantulah kami untuk mau meneladani Santo Bartolomeus Rasul-Mu
yang sungguh-sungguh mau mencari dan mengikuti Engkau selama hidupnya. Santo Bartolomeus, doakanlah kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.